Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Mentari, NIM 2010102010. Kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah. Tugas UAS mata kuliah Hukum Ekonomi. Dosen pengampu Pak Mursal SYMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual disingkat menjadi HKI atau akronim HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intelektual property rights atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil orang pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu aktivitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 atau tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang ketiga, ada perlindungan hak cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, namun demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Yang keempat, ada ciptaan yang dilindungi, ialah ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang pertama, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Investor dan pemegang paten. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain. Dia menerima lebih lanjut hak tersebut yang
terdaftar dalam daftar umum paten. Ada jangka waktu perlindungan paten. Paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu 20 tahun perhitungan sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kontraktif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang lain atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jangka waktu perlindungan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 tahun. Perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun tersebut berlaku surat sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi dan 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jangka waktu perlindungan terdapat hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Yang kelima tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak di sirkuit terpadu. Jangka waktu perlindungan desain industri. Hak desain tata letak di sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah bersifat aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor
yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkus terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerima. Dalam hal desain tata letak sirkus terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali eksploitasi. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkus Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkus Terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang ketujuh, indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 sampai 58. Itu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi asal diatur dalam pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 59 dan 60 yaitu suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografi yang didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Materi yang kedua tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online seperti yang kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Yang pertama, hak komentar. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandasan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Hak dalam memiliki barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam
meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Tak terdapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atau kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Jika terdapat barang atau jasa yang sesuai, konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Yang kedua, alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen. Dalam melengkapi kebutuhan hidup, kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan beradil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU PK 8 atau 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Asas manfaat konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak peroleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak merasakan manfaat ataupun memanfaatkan atau dirugikan. Asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Asas keseimbangan, sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan, sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Asas kepastian hukum, sebuah kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjelaskan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 UU PK 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran, kemampuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.